Yo guys, welcome back to Do You Know. Hari ini, kita bakal bahas sisi lain dunia yang jarang disorot, negara-negara termiskin di dunia. Di balik kemewahan yang sering kita lihat, ada jutaan orang yang berjuang hanya untuk bertahan hidup. Yuk, kita mulai perjalanan ini dengan melihat 5 negara termiskin di dunia tahun 2025. Di posisi kelima, Sudan Selatan, negara termuda di dunia, lahir pada tahun 2011 setelah puluhan tahun perjuangan panjang dan konflik berdarah. Euforia kemerdekaan sempat membuncah di jalanan Juba, membawa harapan baru bagi jutaan rakyatnya. Namun, harapan itu segera pupus. Tak lama setelah merdeka, Sudan Selatan langsung terjebak dalam perang saudara yang brutal. Konflik berkepanjangan menghancurkan infrastruktur, membuat ekonomi lumpuh, dan menambah penderitaan rakyat. Jutaan orang terpaksa mengungsi, kehilangan rumah, dan kini sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Setiap hari, antrean panjang untuk makanan dan air menjadi pemandangan biasa. Air bersih dan layanan kesehatan sangat langka, terutama di pedesaan. Banyak warga harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan air yang belum tentu layak konsumsi. Penyakit seperti kolera dan tifus pun merajalela, menyerang anak-anak dan orang dewasa tanpa pandang bulu. Fasilitas kesehatan yang minim membuat penanganan penyakit semakin sulit. Banyak keluarga harus berjalan berjam-jam di bawah terik matahari hanya untuk membawa pulang air, meski kualitasnya seringkali membahayakan kesehatan mereka. Hidup di Sudan Selatan berarti bertahan di tengah kekurangan, ketidakpastian dan ancaman konflik setiap hari. Anak-anak tumbuh dalam situasi serba terbatas, namun tetap berusaha tersenyum dan bermain. Inilah realita pahit negara termuda di dunia. Perjuangan yang belum berakhir di tengah harapan yang tak pernah padam. Keempat, Burundi, negara kecil di Afrika Timur yang 90% penduduknya hidup dari pertanian tradisional. Ketergantungan pada pertanian membuat ekonomi rapuh, apalagi jika panen gagal. Konflik etnis dan politik memperparah kemiskinan, sementara pendidikan dan layanan dasar sangat terbatas. Banyak anak putus sekolah demi membantu keluarga di ladang. Siklus kemiskinan terus berulang dari generasi ke generasi. Ketiga, Republik Afrika Tengah, negara yang sangat kaya akan berlian, emas, dan uranium. Namun ironisnya, kekayaan alam yang melimpah ini tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebaliknya, sebagian besar penduduk masih hidup dalam kemiskinan yang memprihatinkan, jauh dari harapan akan kehidupan yang layak. Kekayaan alam justru menjadi sumber konflik bersenjata dan korupsi. Berbagai kelompok bersenjata memperebutkan kendali atas tambang, sementara pejabat korup memperkaya diri sendiri. Akibatnya, negara ini terus terjebak dalam lingkaran kekacauan dan ketidakstabilan yang tak berujung. Infrastruktur hampir tidak ada. Banyak wilayah terisolasi tanpa akses listrik, air bersih, atau layanan kesehatan dasar. Jalanan rusak parah, sekolah dan klinik terbengkalai, membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit bagi masyarakat. Pemerintah yang lemah dan korupsi yang merajalela memperparah keadaan. Rakyat menjadi korban utama, kehilangan harapan akan perubahan dan keadilan sosial. Kekayaan alam tak berarti apa-apa tanpa perdamaian, stabilitas, dan tata kelola yang baik. Sumber daya yang melimpah justru menjadi kutukan jika tidak dikelola dengan bijak. Inilah paradoks tragis Republik Afrika Tengah, kaya sumber daya, namun rakyatnya tetap miskin dan menderita. Kedua, Malawi, negara damai di Afrika Tenggara, tapi ekonominya sangat rapuh. Bergantung pada pertanian, terutama tembakau, membuat Malawi rentan terhadap perubahan iklim dan harga global. Pertumbuhan penduduk cepat menekan sumber daya, sementara listrik, air bersih, dan pendidikan masih jadi kemewahan. Stabilitas politik belum cukup tanpa pembangunan ekonomi yang merata. Malawi membuktikan bahwa damai saja tidak cukup untuk keluar dari kemiskinan. Di puncak Madagaskar, pulau indah dengan keanekaragaman hayati luar biasa, tapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Infrastruktur buruk, distribusi barang mahal, dan banyak komunitas terisolasi. Korupsi dan bencana alam seperti siklon dan kekeringan memperparah keadaan. Madagaskar jadi contoh nyata tantangan kompleks isolasi, korupsi, dan perubahan iklim. Di balik keindahan, ada perjuangan berat yang jarang terlihat. Melihat kondisi 5 negara ini, kita diingatkan untuk lebih bersyukur dan peduli.
Di balik angka-angka statistik, ada wajah-wajah manusia yang penuh harapan, meski hidup dalam keterbatasan. Setiap hari, mereka berjuang untuk bertahan, mencari secercah harapan di tengah kesulitan yang tak pernah mudah. Kemiskinan ekstrem bukan sekadar angka, tapi tentang jutaan kehidupan yang berjuang setiap hari. Anak-anak yang tetap tersenyum meski harus berjalan jauh demi air bersih, keluarga yang saling mendukung, dan komunitas yang tak pernah kehilangan semangat untuk bertahan hidup. Meski tantangan besar, harapan tetap ada lewat edukasi, bantuan kemanusiaan, dan perdamaian. Setiap upaya kecil, seperti pendidikan dasar dan bantuan makanan, mampu membawa perubahan nyata. Guru-guru dan relawan menjadi cahaya bagi masa depan generasi muda di daerah-daerah ini. Pembangunan butuh kerjasama global dan kepedulian kita semua. Kolaborasi antara masyarakat lokal, organisasi internasional, dan individu dari berbagai negara sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan adil bagi semua. Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Setiap aksi kecil dari kita bisa menjadi inspirasi dan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bersama, kita bisa membawa perubahan positif untuk dunia.